Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini akan ada pembahasan penting ya. Ini juga diambil berdasarkan pertanyaan kalian yang masuk dan kami saring Sobat Kicau Mania. Jadi pertanyaan yang bagus itu akan kita buatkan konten, mumpung kita ada pembahasan dan materinya di kandang ternak kita. Nah jadi Sobat Kicau Mania, ini berdasarkan pengalaman Sobat Kicau Mania, banyak yang bertanya juga ke kita, Om, bagaimana kalau pejantan yang sesudah mabung, apakah benar sering mendapat kejadian zong? Nah, apakah pejantan sesudah mabung itu kondisinya bisa langsung kawin atau memang sering terjadi zong? Kenapa demikian? Nah, itu pertanyaan dari teman kita. Akan kita jawab di video ini. Penasaran? Ikuti terus video ini, tonton sampai habis. Ya sebenarnya Sobat Kicau Mania, kalau ada pertanyaan seperti ini kita harus memahami ya. Nah ini wajib kita pahami, kalau pejantan yang sesudah mabung itu kondisinya itu belum tentu prima, belum tentu fit ya. Mereka butuh penjemuran, perawatan ya kan. Kemudian proses pengeringan bulu. Nah itu memang seperti itu perawatannya. Tetapi ada juga di kandang kita, ini kita respon juga di video ini. Itu ada yang selesai mabung tidak saya jemur Sobat Kicau Mania, langsung saya masukkan ke dalam kandang dan terpantau kawin. Otomatis telurnya juga berisi dan akhirnya menetas 3 poin. Jadi telur 3 menetas semua. Nah kalau untuk yang di kandang ini memang sedikit bertingkah Sobat Kicau Mania. Jadi itu tergantung pejantannya. Nah kalau selesai mabung ya kan, kemarin bulunya ini kan ngelidi ya Sobat Kicau Mania ya. Jadi kita tunggu prosesnya selesai mabung, kemudian kita jemur, sudah kita rawat, tetapi ketika kita masukkan kita mendapatkan kejadian 1-2 bulan itu zong. Jadi telur 4 itu kosong, tidak dikawin. Jadi pejantan ini memang dia mengalami sedikit penyesuaian Sobat Kicau Mania kalau bahasanya itu ya kan. Jadi kejadiannya itu dia sering ngebantai betina ya, tidak mau kawin. Kemudian betina ini sudah memancing pun dia juga tidak mau kawin. Tetapi kita sabar dalam merawat pejantan ini ya. Kita sistem cabut, kita jemur lagi, kemudian app-nya kita naikkan lagi seperti kroto. Kita lebih banyak pakai di kroto ya kemarin itu. Kemudian sedikit tambahan ulat ongkong ya, kemungkinan 1 minggu itu sekali kita berikan ulat ongkong ya. Itu selesai mabung Sobat Kicau Mania. Nah setelah pejantan ini naik birahi on ya, baru kita app-nya kita ganti standar pakai jangkrik saja. Tetapi kroto itu tetap kita pakai itu, tetapi kita kurangi porsi kroto itu, bisa 1-2 kali dalam seminggu. Nah berdasarkan pengalaman kami Sobat Kicau Mania ya, ada pun beberapa kejadian yang dialami setelah pejantannya selesai mabung. Artinya bulunya sudah tuntas, dorong ekor itu juga sudah tuntas, pengeringan bulu sudah tuntas. Nah itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan Sobat Kicau Mania, sampai 2 bulan. Ini untuk kejadian di kita itu zong. Jadi betina ini dia nelur-nelur aja, cuman belum terpantau kawin. Jadi pejantannya ini penyesuaian kembali Sobat Kicau Mania, itu namanya proses. Nah proses itu juga kita harus sabar. Nah makanya kalau di konten kita yang kemarin itu ya, agar pejantan ini cepat adaptasi, pejantan itu posisi dorong ekor itu saya masukkan ke dalam kandang ya. Boleh juga dikerodong atau dibuka sedikit ya kan. Nah kalau itu saya buka, jadi pejantannya dikurung di dalam sangkar petak. Tujuannya agar dia penyesuaian. Jadi dengan betina ini pun kita tunggu sampai pejantan ini birahi. Nah ini soal masalah birahi Sobat Kicau Mania, pada dasarnya ini masalah birahi. Jadi pejantan itu ada selesai mabung ya, birahinya ini belum naik, belum on, belum mau dia. Walaupun betinanya ini udah ngelepor, kalau bahasa kita itu udah minta kawin ya kan, mondar mandir ya kan, bolak balik di sekitaran pejantan itu sambil dia bunyi-bunyi untuk manggil pejantan. Nah kalau pejantan yang sudah mapan ya, ada juga di kandang kita. Jadi semuanya ini pejantan mapan kita pakai ini Sobat Kicau Mania di tangkaran kita. Itu ada pejantan mapan saya itu selesai mabung saya masukkan langsung kawin dia ini.
Jadi tanpa proses penjemuran, kemudian tanpa proses dia ini pengeringan bulunya aja di dalam kandang sobat kicau mania, pada saat itu bulunya masih basah, masih bisa untuk kawin. Jadi semuanya ini tidak bisa ditebak karena karakter jantan itu tidaklah sama sobat kicau mania. Itu harus kita pahami. Nah, adapun kalau untuk pejantan yang tidak terlalu mapan atau pejantan yang tidak terlalu tua, usianya itu masih sekitar 3 kali mabung, 4 kali mabung ya. Pejantan itu aktif cetak produksi. Ketika mabung, dia lebih banyak zong, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 5 bulan sobat kicau mania. Sebenarnya bukan masalah dia ini tidak kawin, tetapi birahinya itu belum naik sobat kicau mania. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi pejantan itu birahinya belum naik, belum muncul di saat betina itu sudah minta kawin sobat kicau mania. Dan hasilnya betina ini hanya sekedar nelur. Telur 1, 2, 3, 4 sampai dia mengeram lalu zong. Dan bulan berikutnya seperti itu. Nah, ini kuncinya ini di pola makan dan rawatan kembali lagi. Ya, kalau kita punya vitamin ya kita pakai vitamin sobat kicau mania. Tapi sejauh ini kami tidak memakai vitamin yang lain. Jadi kita atur pola makannya, gizi proteinnya itu kita lengkapi, kita naikkan, kita upkan lagi ya sobat kicau mania. Kita naikkan, kita tinggikan settingannya. Umpamanya kita kroto selama ini seminggu sekali ya kan. Itu kita pakai, kita coba. Kalau bisa tiap hari lebih bagus. Ulat ongkong kita tambah juga. Jangkrik pun kita siapkan. Jadi menunya itu mewah sobat kicau mania, agar dia ini kembali on. Nah, yang terjadi zong itu karena pejantannya belum mau sobat kicau mania, betina ini sudah kebelet ingin bertelur ya. Sebelum bertelur tentu saja betina itu minta kawin, tapi pejantannya belum on. Ya terlambat sobat kicau mania, akhirnya telur zong. Nah, sedangkan kalau untuk telur yang berisi itu sobat kicau mania, idealnya itu ya kalau pejantannya kawin dengan betina hari ini ya, 1-2 hari betinanya bertelur. Telur ke-1, kemudian besok telur kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, itu idealnya. Nah, jadi dapat disimpulkan sobat kicau mania, kalau pejantan kalian itu selesai mabung ya, kondisinya belum fit, kalian masukkan ke kandang, jangan dipaksa ya kan, karena karakter pejantan itu tidaklah sama. Ada yang bisa langsung kawin, ada juga yang belum mau kawin. Kita cabut ya, kita masukkan ke sangkar bulat, kita jemur, kita rawat lagi sobat kicau mania, kita naikkan birahi. Mungkin dia butuh penjemuran yang benar-benar rutin atau pola makan yang benar-benar tepat. Nah, itu rumusnya sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.